Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa sehat, bersukacita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa ya, untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita hari ini adalah konspirasi melawan kebenaran. Diambil dari bacaan harian dari kitab Yeskiel bab 37 ayat 21 sampai 28 dan Injil suci menurut Yohanes bab 11 ayat 46 sampai 53. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kebenaran itu adalah terang. Namun, dalam dunia yang telah terbiasa hidup dalam kegelapan, terang bukanlah sesuatu yang diharapkan, melainkan sesuatu yang mengganggu dan harus ditiadakan. Hal ini kita bisa perhatikan ketika terang itu hadir dalam diri pribadi Yesus Kristus. Dunia tidak menyambutnya. Sebaliknya, dunia merencanakan konspirasi untuk menyingkirkannya, seperti kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 19 ini yang berbunyi, "Terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Saudara-saudari, kita manusia secara kodrati adalah makhluk yang dipenuhi oleh dorongan-dorongan untuk agresif, nafsu, dan rasa takut. Ketika dalam tekanan batin dan konflik sosial, manusia cenderung menggunakan proyeksi menyalahkan orang lain untuk menghindari kebenaran tentang dirinya sendiri. Hawa nafsu dan ego mengarahkan kita manusia pada keinginan untuk mempertahankan status, kuasa, dan pengaruh. Ketakutan kolektif inilah yang diperlihatkan oleh orang-orang Yahudi akan perubahan yang dibawa oleh Tuhan Yesus berupa mukjizatnya, ajarannya, dan otoritasnya, menjadikan ancaman serius bagi para pemimpin agama. Maka mereka berseru, "Jika kita membiarkan dia terus-menerus demikian, semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan mengambil alih tempat kita serta bangsa kita." Saudara-saudariku, inilah akar dari konspirasi itu. Bukan karena Yesus berbuat salah, tetapi karena kuasanya mengguncang sistem yang mapan. Kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus terlalu menyakitkan bagi hati mereka yang mengeras membatu. Yesus datang bukan atas inisiatif pribadi, tetapi sebagai penggenapan nubuat para nabi. Dia adalah Sang Mesias, Raja dari keturunan Daud yang mempersatukan umat Allah yang tercerai-berai. Seperti nubuat Yeskiel yang berkata, "Aku akan membawa mereka dari segala penjuru, dan aku menjadikan mereka satu bangsa, dan satu raja akan menjadi raja mereka semua." Saudaraku, namun umat yang telah lama menanti-nantikan penggenapan ini justru menolak wujud nyata Tuhan Yesus. Mengapa hal ini terjadi? Karena Tuhan Yesus tidak datang sesuai ekspektasi mereka. Dia tidak datang untuk memperkuat sistem kekuasaan yang diharapkan, tetapi untuk memperbarui hati manusia. Dia tidak menawarkan kejayaan politik, melainkan kerajaan Allah yang melampaui dunia ini.
Saudara-saudari terkasih, dalam situasi penuh ketegangan ini, muncullah sosok Kayafas, imam besar. Ia berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa ini binasa. Yang luar biasa, saudaraku, bahwa ternyata Kayafas tidak berkata demikian dari dirinya sendiri. Ia bernubuat tanpa sadar. Kayafas sedang menyuarakan rencana Allah bahwa kematian Yesus akan menjadi jalan untuk keselamatan, bukan hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi juga bagi seluruh dunia. Inilah paradoks ilahi, bahwa konspirasi manusia dipakai Allah untuk menggenapi karya penebusannya. Manusia bersekongkol untuk menyingkirkan kebenaran, tetapi Allah justru memakai jalan penolakan itu untuk mengungkapkan kasih-Nya yang terbesar. Di salib, kebenaran tidak dikalahkan, tetapi kebenaran dikorbankan agar dunia diselamatkan. Nubuat Yeskel juga berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan menempatkan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Yesus adalah tempat kudus itu, saudaraku. Tubuhnya adalah bait Allah yang sejati, dan salibnya adalah altar perdamaian yang menyatukan yang tercerai-berai. Hari ini, saudara-saudariku, kita melihat masih banyak suara kebenaran masih dibungkam oleh rasa ketakutan, kekuasaan, dan kepentingan-kepentingan. Baik itu dalam komunitas-komunitas gerejani, dalam masyarakat, dalam relasi kita pribadi. Tetapi pesan salib yang kita dapatkan hari ini adalah kebenaran tidak bisa dikalahkan, hanya bisa disalibkan. Tetapi salib bukan akhir dari cerita. Kebangkitan adalah jawaban Allah atas semua konspirasi manusia. Apakah kita siap berdiri bersama kebenaran, sekalipun itu berarti kita ditolak, difitnah, atau disingkirkan? Atau kita akan menjadi bagian dari mereka yang diam karena takut kehilangan tempat dan kedudukan? Mari saudara, kita belajar dari peristiwa ini, bahwa kebenaran yang sejati akan menang, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi melalui kasih dan pengorbanan yang sempurna dalam diri Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.